Halo, perkenalkan nama saya Reno Budi Setiawan. Saya dari Universitas Mercu Buana, jurusan Sistem Informasi, ingin mengerjakan sekaligus menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah perancangan basis data. Nah, di sini kita bisa melihat soalnya, yaitu kita melihat studi kasusnya, studi kasus PT Maju Mundur berencana mengembangkan sistem informasi yang dimilikinya supaya terintegrasi sehingga pencatatan penjualan online dan offline-nya dapat tercatat secara rapi. Nah, data-datanya yang dapat diidentifikasi yaitu di sini. Sebuah distributor PT Maju Mundur bergerak di bidang penjualan barang elektronik. Nah, adapun informasi mengenai barang yang dicatat meliputi kode barang, nama barang, dan harga jual. Untuk memudahkan pencarian barang, maka lokasi tempat barang tersebut disimpan juga dan dicatat. Satu barang bisa berada pada beberapa lokasi. Nah, saat ini PT Maju Mundur memiliki beberapa gudang di 4 lokasi, tetapi toko offline yang dimiliki baru hanya satu saja. Nah, setiap customer yang ingin menjadi pelanggannya harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu. Nah, di sini yang dicatat pada registrasi yaitu customer memberikan data seperti nama customer, alamat, atau detail termasuk kode pos dan area yang tercatat, nomor telepon, dan kontak person. Nah, setiap transaksi penjualan offline ke customer dicatat dalam satu nota jual yang ditandatangani oleh karyawan yang bertugas. Karyawan yang bekerja di sana diawasi oleh seorang supervisor. Customer dapat membayarnya secara mengangsur. Nah, data angsuran akan digenerate secara otomatis oleh sistem berupa tanggal jatuh tempo, nota mana yang akan dibayar, dan jumlah nominal yang harus dibayar. Sedangkan jika penjualan online, maka proses pengiriman barang akan langsung dilayani oleh gudang yang terdekat dengan area customer berada. Yang membedakan online dan offline adalah untuk transaksi online customer tidak bisa melakukan pengangsuran barang dan harus dibayar secara penuh. Nah, di sini kan kalau online itu tidak bisa melakukan pengangsuran, sementara jika offline itu bisa, akan tetapi ada berupa sistem tanggal jatuh tempo. Nah, nah di sini itu merupakan tadi itu merupakan studi kasusnya, sementara ini adalah soalnya. Nah, pada soal pertama kita disuruh menentukan entitas dari kasus di atas. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Nah, entitasnya di situ terdiri dari barang, gudang, karyawan atau admin, transaksi online, transaksi offline, angsuran, pelanggan, dan registration. Nah, yang tadi itu entitas barang itu yang saya maksud adalah di sini entitas barang. Nah, di sini entitas barang. Lalu kita ke entitas yang kedua yaitu gudang. Nah, berarti yang tadi itu gudang itu memiliki berapa lokasi. Nah, berarti gudang memiliki lokasi. Nah, oke, selanjutnya ke karyawan atau admin. Nah, pastikan di setiap perusahaan itu punya karyawan. Nah, nih seperti ini ditangani oleh karyawan yang bertugas. Nah, berarti ada entitas karyawannya. Oke, kita lanjut ke transaksi online. Nah, transaksi online itu yang tadi di sini. Ini transaksi offline. Nah, yang ini transaksi online maksud saya. Nah, di sini berarti transaksi online atau penjualan online di sini. Nah, selanjutnya itu tadi kan transaksi offline. Nah, lalu di sini angsuran. Nah, angsuran yang itu tadi itu termasuk ini data angsuran, berarti terdiri dari ini berarti jatuh tempo, tanggal jatuh tempo, nota mana yang akan dibayar, dan jumlah nominal yang harus dibayar. Nah, berarti ini termasuk dalam angsuran. Berarti kita membuat entitas angsuran. Lalu kita ke pelanggan. Nah, pelanggan itu kan berarti ada tadi kan di sini. Berarti kan setiap bisnis itu pasti punya pelanggan. Nah, berarti kita membuat entitas pelanggannya. Nah, entitas pelanggannya itu dari entitas registrasi dong pastinya kan. Jadi kalau jika registrasinya ada, berarti ada entitas pelanggan. Nah, entitas registrasi pun juga ada. Registrasi yang berisi nama customer, alamat, kode pos dan area, nomor telepon, dan kontak person. Nah, berarti kita membuat entitas pelanggan dan entitas registration. Nah, oke. Selanjutnya kita ke nomor 2, yaitu buatkan kamus data dan struktur data dari entitas yang didefinisikan di soal nomor 1.
Nah, sini saya sudah membuatnya. Nah, pada barang itu terdiri dari kode barang, nama barang, harga jual, dan lokasi, dan kode barang di sini sebagai primary key. Nah, selanjutnya di sini gudang, yaitu lokasi sebagai primary key, lalu ID karyawan. Nah, oke, karyawan atau admin terdiri dari ID karyawan, nama karyawan, lokasi, dan nomor telepon. Nah, transaksi online terdiri dari nomor transaksi, lokasi, kode barang, kode customer, nomor pengiriman, dan ID karyawan. Transaksi online terdiri dari nomor pesanan sebagai primary, lalu ID karyawan, lalu lokasi, lalu kode barang, kode customer, dan nomor nota. Nah, angsuran terdiri dari nomor nota, tanggal tempo, nomor pesanan, kode barang, dan nominal. Pelanggan yaitu ID pelanggan sebagai primary, lalu nama pelanggan, lalu alamat pelanggan, lalu nomor telepon. Lalu yang registration yaitu terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, kode pos, dan kode area. Nah, semua yang di sini itu sudah ada. Saya mengambilnya dari sini, kasus dari studi kasus. Nah, jika bisa dilihat di sini tadi kan barang, kode barang, nama barang. Nah, pasti kan setiap barang itu punya kode, punya nama, dan harga jual. Nah, harga jual itu kan pasti ada. Nah, lokasi ini berarti barangnya itu berlokasi di mana, di gudang di mana. Nah, lalu gudangnya di sini ada lokasi dan ID karyawan. Nah, di sini primary, dan lalu di sini foreign. Lalu bisa saling berhubungan. Nah, kalau gudang dan karyawan di sini kan ID karyawan di sini sebagai primary, lalu di sini foreign, berarti bisa berhubungan. Lalu transaksi online di sini nomor transaksi, lalu lokasi di sini berhubungan dengan gudang, lalu kode barang dengan ini entitas barang, lalu kode customer yaitu di sini saya mungkin punya kesalahan, harusnya di sini ID pelanggan agar bisa berhubung ke pelanggan di sini. Lalu nomor pengiriman untuk resi, biasanya itu transaksi online kan mempunyai resi atau nomor pengirimannya. Lalu ID karyawan yang berhubungan dengan karyawan atau admin di sini. Lalu transaksi offline di sini nomor pesanan sebagai primary, lalu ID karyawan untuk berhubungan dengan entitas karyawan, lalu lokasi dengan hubungan antara gudang, lalu kode barang dengan barang, kode customer dengan di sini saya salah lagi, ternyata kode customer harusnya ID pelanggan agar bisa terhubung dengan entitas pelanggan. Lalu di sini nomor nota, karena nomor nota di sini untuk penghubung ke angsuran. Nah, di sini angsuran nomor nota, terus nomor di dalam angsuran ada tanggal tempo, tanggal jatuh tempo, terus nomor pesanan, lalu kode barang untuk menghubungkan barang, lalu nominal harga yang harus dibayar tadi ada di studi kasus. Lalu pelanggan di sini pasti pelanggan mempunyai ID pelanggan untuk mencarinya lebih mudah pada database. Lalu nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor teleponnya. Ini merupakan data dari pelanggan. Nah, sebelum menjadi pelanggan maka mereka melakukan registration. Nah, registration di sini nama sebagai primary, karena pasti registrasi itu pasti nama itu unik, karena hanya sekali saja bisa mendaftar, tidak mungkin 2 kali kan. Berarti saya membuat di sini nama sebagai primary, lalu terdapat alamat, nomor telepon, kode pos, dan kode area. Karena di sini ada ketentuan pada studi kasus tadi di registration. Di sini proses registrasi terlebih dahulu dengan data yaitu customer, membuat data nama customer, alamat, detail, termasuk kode pos, areanya tercatat, dan nomor telepon itu. Nah, oke. Selanjutnya kita ke nomor 3, yaitu di sini kita disuruh membuat diagram ER atau ERD beserta atributnya dan tentukan multiplicity-nya dari setiap entitas yang ada. Nah, jadi kita membuat ERD sesuai dari entitas yang tadi. Nah, di sini kita buat entitasnya yaitu barang dengan atributnya kode barang sebagai primary key, nama barang, harga jual, dan lokasi. Nah, barang
itu disimpan ke satu gudang. Beberapa barang disimpan di satu gudang, sementara satu gudang menyimpan beberapa barang. Dalam gudang ini terdapat atribut lokasi sebagai primary atau unik, lalu ID karyawan. Nah, di sini gudang dikelola oleh karyawan. Satu gudang dikelola oleh banyak karyawan, sementara banyaknya karyawan mengelola satu gudang. Nah, dalam karyawan atau admin di sini ada ID karyawan sebagai primary atau unik, nama karyawan, lokasi, dan nomor telepon. Nah, lalu di sini karyawan mengelola transaksi offline di sini. Nah, transaksi offline itu terdiri dari atributnya nomor pesanan sebagai primary atau unik, ID karyawan, lokasi, kode barang, kode customer, dan nomor nota. Nah, transaksi offline membuat atau melakukan angsuran. Di sini dapat melakukan angsuran bagi yang melakukan transaksi offline. Nah, dalam angsuran itu terdapat atribut yaitu nomor nota sebagai primary, lalu tanggal tempo, nomor pesanan, kode barang, dan nominal. Nah, di sini saya terdapat kesalahan di sini, kode customer yang seharusnya ID pelanggan. Lalu di sini juga kita ubah saja jika ada yang salah. Nah, oke, kita sudah mengubahnya di sini. Transaksi offline itu terdiri dari nomor pesanan, ID karyawan, lokasi, kode barang, ID pelanggan, nomor nota. Kenapa saya ubah ID pelanggan? Karena di sini dalam pelanggan saya ID pelanggan, bukan kode customer. Oke, di sini transaksi online pun sama, yaitu nomor transaksi sebagai primary atau unik, lokasi, kode barang, ID pelanggan, nomor pengiriman, dan ID karyawan. Nah, pada di sini itu satu karyawan itu bisa mengelola beberapa transaksi online, sementara beberapa transaksi online itu bisa dikelola oleh satu orang saja. Nah, selanjutnya transaksi online itu dilakukan oleh pelanggan. Dilakukan itu maksudnya dilakukan transaksinya, transaksi onlinenya. Jadi pelanggan melakukan transaksi online. Jadi satu pelanggan itu membuat atau bisa melakukan transaksi online, beberapa transaksi online, sementara itu beberapa transaksi online itu bisa dilakukan oleh satu pelanggan saja. Nah, dalam pelanggan itu terdiri dari atributnya ID pelanggan sebagai primary atau unik, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, di sini beberapa pelanggan itu kan sebelum menjadi pelanggan yaitu membuat registrasi dulu. Registrasi. Nah, di sini saya membuat ini entitas registrasinya juga seperti yang tadi kan ada entitas registrasi. Nah, entitas registrasi itu terdiri dari atribut nama, alamat, nomor telepon, kode pos, dan kode area. Nah, di sini registrasi dapat membuat satu registrasi membuat satu pelanggan, karena akun yang dibuat itu hanya satu kan, berarti kan satu registrasi berarti menjadi satu pelanggan. Nah, jadi seperti inilah ERD dari PT Maju Mundur yang sudah saya buat. Nah, oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Di sini kita disuruh membuat DDL dari entitas tersebut, entitas atau entitas yang tadi buat. Nah, lalu kita masuk ke CMD. Jangan lupa kita aktifkan XAMPP di MySQL ini. Oke, setelah sudah diaktifkan atau sudah di start, lalu kita ke ini, lalu kita masukkan ini sintaksnya, lalu MySQL uroot. Nah, lalu kita buat database-nya. Database-nya di situ tadi kita sesuai kasus itu PT Maju Mundur. Nah, lalu kita show database, apakah sudah ada atau belum database-nya. Nah, jika sudah ada seperti ini, jika sudah ada, nah lalu kita use database tersebut. Nah, lalu kita create table barang. Nah, kalau jika sudah teruse, maka yang tadinya non menjadi PT Maju Mundur. Nah, selanjutnya kita create table barang, lalu kita masukkan atribut-atribut dari table di sini, kode barang, nama barang dengan kode barang, integer, primary key, lalu ini nama barang, harga jual, dan lainnya.
lalu kita show tables untuk melihat apakah sudah terbuat di table PT Maju Mundur ini di database ini. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita describe barang. Nah, jika sudah seperti ini maka sudah terdescribe. Nah, oke, langsung saja ke selanjutnya, kita ke create table gudang. Nah, table gudang kita lalu masukkan apa saja dalam table gudang sini. Ada lokasi varchar dengan varchar 100, primary key, dan ID karyawan dengan tipe integer. Nah, lalu kita show tables untuk melihat apakah sudah terbuat atau belum. Nah, jika sudah, langsung ke describe gudang. Nah, untuk melihat apakah sudah benar atau belum. Nah, oke, jika sudah, langsung kita create table karyawan. Nah, di sini saya ada kesalahan. Jika ada kesalahan maka akan seperti ini, dan ada pembenarannya, yaitu di sini ada tutup kurung add line 1. Nah, berarti ada di ini apa, baris pertama. Nah, oke, lalu kita benarkan jika salah. Nah, seperti ini, lalu buat lagi ini masukkan, lalu ini primary key-nya, ID karyawannya, lalu kita show tables, lalu kita lihat dengan show tables itu kita melihat apakah table sudah terbuat atau belum. Lalu kita describe sesuai dengan yang kita masukkan tadi, create table itu. Di sini di describe karyawan. Nah, lalu kita create table angsuran, lalu show, lalu describe, dan seterusnya itu sama saja. Create table registration dengan nama tipe varchar 100, primary key, lalu kita show tables, lalu kita describe registrationnya apakah sudah benar atau belum, lalu create table pelanggan, show tablesnya, terus describe pelanggan jangan lupa. Nah, lalu kita create lagi sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan entitas yang tadi kita buat tadi, di entitas tadi. Show tables, lalu describe. Pokoknya jangan lupa setelah create table, lalu kita show tables, dan selanjutnya kita describe. Nah, oke. Nah, di sini nih ada alter table. Nah, alter table itu yang saya maksud itu karena di sini saya kode customer itu salah memasukkan. Nah, jadi di sini saya menggantinya. Nah, tapi saya pertama salah pada saat di ini ID pelanggan integer add line 1, dan saya benarkan dan sudah benar seperti ini. Nah, lalu kita lihat, kita describe transaksi online yang tadi, yang dibetulkan tadi namanya, dan ternyata yang tadinya kode customer menjadi ID pelanggan. Nah, ini di sini menjadi ID pelanggan di sini. Nah, oke. Nah, yang untuk nomor 5 kita disuruh membuat DML untuk memasukkan 3 data, mengupdate 1 data, dan mendelete 1 data dengan data yang dimasukkan. Untuk data customer menggunakan nama mahasiswa. Nah, oke. Nah, di sini saya menginsert untuk pelanggan atau customer dengan atribut ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu kita masukkan data-datanya sesuai dengan yang di sini, sesuai dengan atribut tadi. Nah, jika seperti ini maka salah. Nah, jadi kita harus membenarkannya kembali. Nah, di sini saya salahnya, lalu kita benarkan, dan seperti ini sudah benar. Lalu kita select bintang from pelanggan, jangan lupa, agar kita bisa melihat apakah sudah masuk atau belum datanya. Nah, lalu di sini saya mengupdate. Update itu artinya mengganti atau mengubah yang tadinya saya tadi bernama Adit menjadi Aditya Atalaini. Nah, oke. Jika sudah benar ya maka seperti ini. Ini jika seperti ini, query oke, ini berarti sudah benar. Nah, oke. Selanjutnya setelah update saya delete. Nah, delete from pelanggan where nama saudara Rafli. Nah, di sini saya mendelete atau menghapus data dari Rafli Ramadan. Nah, jika seperti ini maka sudah. Lalu kita select bintang from pelanggan. Jangan lupa select bintang from. Nah, di sini pelanggan ini merupakan tabelnya, nama dari tabelnya. Nah, oke. Nah, di sini sudah terlihat
dari tadi yang ada tadinya adanya namanya Rafli Ramadan menjadi tidak ada. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita ke nomor 6. Nah, nomor 6 itu kita disuruh membuat data retrieval untuk resume transaksi per lokasi per barang dalam periode tahun dan bulan. Nah, oke, langsung saja kita membuatnya. Di sini describe, mohon maaf, nah dari sini create table retrieval, lalu kita isikan tadi apa saja tadi kan sesuai dengan perintahnya, yaitu transaksi per lokasi. Berarti kita tulis transaksi lokasi dengan tipe varchar 30 dengan primary key sebagai primary key. Terus selanjutnya transaksi barang. Nah, di sini transaksi per barang dalam periode tahun dan bulan, berarti transaksi barang. Nah, berarti tipe varchar dengan 40. Lalu bulan char 25, lalu tahun char 5. Oke, nah jika seperti ini maka sudah berhasil. Lalu kita show tablesnya apakah sudah terbuat. Nah, di sini ternyata sudah terbuat, di sini retrieval. Oke, langsung saja kita describe retrieval apakah sudah terbuat. Sudah terbuat tadi create table-nya, tadi create table di sini, dan ternyata di sini sudah terbuat. Nah, selanjutnya kita insert atau memasukkan datanya sesuai dengan di sini. Ya, lalu kita di sini insert into retrieval, values-nya Jakarta, terus petik 1, petik 1 lagi 300 piece. 300 piece-nya itu yaitu transaksi barang, Jakartanya itu transaksi lokasi, lalu Julinya itu bulan, dan 2018-nya itu tahun. Nah, oke, langsung saja kita ke select bintang from retrieval-nya di sini. Nah, di sini sudah dijelaskan sesuai dengan yang saya bilang tadi, transaksi lokasinya Jakarta, transaksi barangnya 300 piece, bulannya yaitu Juli, dan tahunnya yaitu 2018. Nah, di sini memang saya salah karena saya lupa, harusnya select tapi saya menulisnya show. Nah, oke, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.